warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Melida Tiara Azari, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang sesat nalar. Jadi, kesesatan itu merupakan bagian dari logika yang kesalahannya terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan atau penyalahan relevansi. Jadi, sesat nalar itu juga biasa disebut dengan logical fallacy, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran itu dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Jadi teman-teman, kesesatan itu terjadi karena adanya beberapa hal. Yang pertama itu ada ketidaktepatan dalam pemilihan bahasa, yang kedua ada hal yang tak relevan. Karena itu, banyak pihak yang berpikir dengan diikuti perasaan yang emosional itu sehingga seorang tidak memperhatikan apa yang dipikirkan, melainkan orang yang diajak berpikir. Yang ketiga ada konsep dan proposisi. Kenapa mereka yang berpikir dengan konsep yang tidak jelas, maka yang dihubungkan itu pula tidak jelas juga. Yang keempat ada prokasual dan non-kasual. Kesalahan ini berkaitan dengan hal-hal yang tentang gejala fenomena kausalitas. Nah, yang kelima itu ada definisi dan komposisi. Mengapa seseorang itu dalam menarik kesimpulan terjadi kesalahan? Karena memakai sebuah definisi sebagai komposisi yang salah atau pangkal pikir yang salah, maka kesimpulannya pun akan salah juga. Klasifikasi kesesatan berpikir. Nah, dilihat dalam bagaimana cara seseorang itu berpikir, itu sangat bervariasi ya teman-teman. Jadi, secara sederhana, kesesatan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada kesesatan formal, dan yang kedua ada kesesatan material. Yang pertama itu ada kesesatan formal. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika mengenai tense dan proposisi dalam suatu argumen. Kesesatan yang dilakukan karena bentuk formal, yang penalarannya itu tidak sahih atau tidak tepat. Jadi, sesat pikir tidak hanya terjadi dalam fakta-fakta saja, akan tetapi juga bisa karena penarikan kesimpulannya tidak sesuai dengan premis-premis yang seharusnya menjadi sebuah acuan. Dan yang kedua ada kesesatan material. Kesesatan material itu merupakan suatu kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya, dan karena adanya faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Nah, setiap kata atau kalimat memiliki makna tersendiri, maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat diartikan berbeda pula. Yang selanjutnya ada kesesatan bahasa. Setiap kata atau kalimat memiliki arti tersendiri dan bervariasi. Kesesatan karena penggunaan bahasa itu dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah kesesatan amfiboli atau gramatikal, di mana kesesatan itu dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya pun menjadi berjabang-jabang. Nah, hal ini dikarenakan letak sebuah kata tertentu dalam konteks kalimatnya. Kesesatan bahasa, contohnya ada salah satunya dijual kursi bayi tanpa lengan. Nah, seseorang akan mengartikan dalam beberapa versi dong. Jadi yang pertama, arti yang pertama itu dijual sebuah kursi tanpa dudukan lengan khusus untuk bayi. Arti yang kedua, dijual sebuah kursi untuk seseorang bayi tanpa lengan. Wow. Jadi penulisan kalimat yang benar adalah dijual kursi bayi tanpa lengan kursi. Oke. Yang selanjutnya itu ada kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi itu merupakan sesat pikir yang terjadi karena argumentasi atau pernyataan yang diberikan tidak tertuju kepada masalah yang sesungguhnya. Tetapi justru persoalan itu terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik lawan bicara yang sebenarnya. Yang lawan bicaranya itu sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Jadi, kesesatan relevansi ini terdiri dari argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad populum, argumentum
authoritatis argumentum et verecundiam ignoratio elensi, dan masih banyak lagi, sekitar ada 12 relevansi. Jadi relevansi 12 itu cukup banyak ya teman-teman, namun saya akan menjelaskan beberapa hal saja. Yang pertama ada argumentum et baculum. Argumentum et baculum itu adalah argumen yang berisi ancaman yang mendesak seseorang untuk menerima sesuatu. Nah, jika seseorang itu menolak, maka dia akan terkena ancaman atau akibat yang tidak diinginkan. Nah, argumen itu biasanya terjadi kepada seseorang anak dan seorang tua. Nah, contohnya seseorang anak yang belajar bukan karena ia ingin pintar, namun karena jikalau seorang anak itu tidak belajar, maka seorang anak itu akan dimarahi oleh orang tuanya, atau anak itu bisa dihukum oleh orang tuanya. Itu termasuk contoh argumentum et baculum. Jadi seseorang anak itu merasa terdesak, bahwa dirinya itu terancam. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh lagi tentang argumentum et misericordiam. Nah, argumentum et misericordiam itu merupakan sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan kepada lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau kasihan atau belas kasihan. Jadi contohnya, misalkan ada pencuri mobil atau sepeda motor yang beralasan bahwa dia seorang miskin yang sangat membutuhkan dana untuk bertahan hidup, dan dia itu tidak dapat membeli sandang dan pangan. Jadi itu contoh argumentum et misericordiam, rasa belas kasihan kepada lawan bicaranya. Contoh sesat nalar yang berkaitan dengan fenomena yang sering kita jumpai seperti yang sekarang ini. Yang pertama, saya akan mengambil contoh dari sesat nalar argumentum ad hominem 1. Nah, argumentum ini di mana pembenaran yang berdasarkan argumentasi untuk menyerang manusia secara langsung. Kerap kali argumentum ini sering kita temui yang anggapnya itu suatu hal yang sepele. Jadi sebuah contoh, misalkan argumentum ad hominem 1. Ketika kita gagal ujian, kita salahkan hujan karena hujan berdatangan, berintik-rintik, selalu berjatuhan, sehingga mengganggu konsentrasi diri kita ketika kita itu sedang ujian. Kita merasa bahwa gara-gara ujian kita itu gagal, ujian kita itu tidak berkonsentrasi. Pikiran kita itu buyar karena ada rintikan suara hujan. Namun logikanya kita tidak perlu menyalahkan hujan. Karena apa? Karena suatu kebenaran atau suatu kejujuran itu dari masing-masing diri kita yang mampu menjawabnya. Konsentrasi dan percaya diri dan mempersiapkan diri itu adalah suatu hal yang mengharuskan kita untuk menjawab ujian tersebut. Jadi tentu saja gejala argumen ad hominem ini sepertinya menghalangi kita untuk belajar jujur mencari sebab suatu masalah. Yang kedua, saya akan mengambil contoh dari sesat nalar argumentum et misericordiam, di mana argumentum ini yang diajukan atas dasar belas kasihan, karena memaafkan itu terkadang menyesatkan seseorang. Umpamanya di lingkungan pendidikan atau dalam lingkungan keluarga. Nah, seseorang siswa yang melakukan bullying, merokok, seks bebas, mencontek, berkelahi, dan lain-lain akan dengan mudah mengulangi hal yang sama lagi jika setiap lingkungannya itu memaafkan begitu saja atas perbuatannya, hanya karena rasa belas kasihan. Sebab dia baru berumur 14 tahun misalnya, dan alasan yang lainnya, misalkan seseorang anak itu masih kecil. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Bersikaplah tegas. Berilah anak dengan sanksi yang mendidik dan tidak melukai fisik maupun batinnya. Jadi, sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, sebagai orang yang dewasa, apa yang harus dilakukan? Itu adalah harus tegas, harus bertindak tegas,
Bertindaklah kreatif, be smart dalam memberikan sanksi. Memang benar, tak ada sanksi yang enak, namun terkadang anak harus diperlakukan dengan kerasnya kehidupan. Anak harus diperkenalkan dengan kerasnya kehidupan, kerasnya dunia ini, agar mereka belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan tidak cemen. Sepintas perilaku memaafkan dan sifat mudah merasa kasihan adalah sifat yang benar dan bahkan terpuji. Namun, fatal akibatnya jika hal ini diterapkan dalam bidang hukum dan pendidikan. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.